Selanjutnya ada menjaga ketersediaan sistem. Sistem komputer fault toleran telah digunakan bertahun-tahun untuk memastikan 100% ketersediaan. Pada pemrosesan transaksi online, transaksi yang digunakan dimasukkan secara online dengan segera diproses oleh komputer. Sistem toleran terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen daya listrik yang berlebihan untuk menciptakan lingkungan yang memberikan layanan berulang-ulang tanpa gangguan. Komputer fault toleran menggunakan perangkat lunak rutin maupun safe checking logic yang dibangun ke dalam sirkuit mereka untuk mendeteksi kesalahan pada perangkat keras dan secara otomatis beralih kepada perangkat cadangan. Selanjutnya ada toleransi kesalahan kedua yang diberikan dengan high availability computing dan penghentian sistem. High availability computing berusaha untuk meminimalkan terjadinya penghentian sistem, sedangkan penghentian sistem mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak bekerja, namun komputasi dan ketersediaan tinggi membantu perusahaan untuk pulih dengan segera dari sistem yang sedang mengalami crash. Sedangkan toleransi kesalahan menjanjikan ketersediaan yang berlanjut dan eliminasi waktu pemulihan secara bersama-sama. Selanjutnya, lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi adalah kebutuhan minimum dari perusahaan dengan proses perdagangan elektronik yang berat atau perusahaan yang menguntungkan operasional internalnya pada jaringan digital. Terus selanjutnya, komputasi berorientasi pemulihan adalah perancangan sistem yang mampu untuk pulih dengan cedera serta mengimplementasikan kesanggupan dan peralatan untuk membantu operator mengetahui sumber-sumber yang mengalami kegagalan pada sistem multi-komponen dan dengan mudah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Para peneliti membuat komputasi berorientasi pemulihan bertujuan untuk sistem komputer pulih lebih cepat ketika kecelakaan terjadi. Selanjutnya, pengendalian lalu lintas jaringan, yaitu inspeksi paket mendalam. Mungkin teman-teman pernah mencoba menggunakan jaringan kampus dan ketika saat digunakan itu sangat lambat. Mungkin hal ini ada beberapa teman kampus yang menggunakan jaringan untuk mengunduh musik atau menonton video di YouTube, atau program berbagi arsip, layanan telepon internet, dan video online mampu menghambat serta memperlambat jaringan perusahaan dan menurunkan kinerjanya. Untuk mengatasi permasalahan yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu jaringan yang lambat, inspeksi paket mendalam ini bisa membantu kita menyelesaikan masalah itu atau jaringan yang lambat. Inspeksi paket mendalam menguji arsip data dan memilah materi online yang memiliki prioritas rendah dan menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk arsip-arsip bisnis yang penting. Inspeksi paket mendalam menentukan paket data mana yang dapat melanjutkan ke tujuannya atau mana yang harus diblokir atau ditahan saat lalu lintas dari data yang lebih penting diproses. Inspeksi paket mendalam juga mampu untuk menutup sejumlah lalu lintas berbagi arsip dan menempatkannya sebagai prioritas yang lebih rendah dan jaringan yang dikehendaki menuju lebih cepat. Selanjutnya ada penggunaan alih daya untuk keamanan. Banyak perusahaan, terutama bisnis kecil, kekurangan sumber daya atau ahli untuk menyediakan lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi yang aman. Mereka dapat melakukan alih daya berbagai fungsi pengamanan kepada Managed Security Service Provider, BT Managed Security Solution Group atau Sinmante adalah penyediaan layanan Managed Security Service yang memonitor aktivitas
dan jaringan serta melakukan pengujian pertahanan dan deteksi gangguan. Selanjutnya ada isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Walaupun cloud computing dan perkembangan mobile digital platform memiliki potensi yang memberikan keuntungan yang besar, keduanya mempunyai tantangan dalam hal keamanan dan keandalan. Selanjutnya ada beberapa tantangan yang bagaimana menanganinya. Pertama, keamanan dalam cloud computing. Saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing sangat terdistribusi. Aplikasi cloud computing berada pada pusat data dan server yang sangat jauh, yang menyediakan layanan bisnis dan manajemen data untuk banyak klien korporasi. Untuk menghemat uang dan menjaga biaya tetap rendah, menyediakan layanan cloud computing biasanya mendistribusikan pekerjaan pada pusat data di seluruh dunia, di mana pekerjaan paling efisien diselesaikan. Sifat cloud computing yang berpencar-pencar membuat sulit untuk melacak aktivitas-aktivitas yang tidak sah. Ketika data disimpan dalam perangkat yang juga menyimpan data lain, perusahaan menjadi penting untuk memastikan tempat penyimpanan data tersebut telah dienkripsi. Yang kedua, ada mengamankan platform mobile. Jadi ketika kita melakukan banyak fungsi pada laptop atau komputer kita, teman-teman harus pastikan bahwa semua itu aman ketika dijalankan. Jadi perangkat mobile yang mengakses sistem dan data komputer membutuhkan perlindungan khusus. Kita juga membutuhkan peralatan manajemen perangkat mobile untuk memberikan izin kepada semua perangkat yang digunakan untuk menjaga kekuatan catatan persediaan dalam semua perangkat penggunaan dan aplikasi mobile untuk mengendalikan pembaruan aplikasi dan untuk mengunci atau menghapus perangkat yang hilang atau dicuri sehingga mereka tetap aman.